Pemirsa, kurir narkoba pembawa sabu seberat 15 kg diringkus aparat gabungan saat melintas di ruas tol Trans Sumatera. Berikut informasinya dalam Fokus iNewsroom. Mohon izin Komandan. Personil PJR Induk 5 beserta anggota Polres berhasil menangkap barang bukti sabu. Aparat gabungan Polres Mesuji dan patroli jalan tol berhasil meringkus kurir narkoba. Penangkapan ini dilakukan saat pelaku yang hendak memasuki wilayah Lampung melintasi di jalur tol Trans Sumatera. Dari operasi ini, petugas menemukan sabu seberat 15 kg yang dibungkus dalam teh kemasan. Ibunda paskibraka yang tewas tertimpa pohon saat berkemah tak kuasa menahan kesedihan saat akan menemui jasad anaknya. Putrinya adalah satu dari dua korban pohon tumbang pasca kawasan wisata hutan pinus Talatala dilanda angin kencang. Sejumlah tenda milik pelajar SMK Teknologi Industri Makassar yang sedang mengikuti kegiatan program paskibraka rusak tertimpa pohon pinus. Akibat insiden ini, 6 orang pelajar tertimpa pohon saat berteduh di dalam tenda mereka. Inilah kondisi bus Sipirok Nauli jurusan Dolok Sanggul Jambi setelah memaksa melewati kolong flyover Padang Panjang, Sumatera Barat. Sesuai aturan, bus luar kota harus masuk terminal Padang Panjang terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Namun bus ini justru mengarah ke dalam kota lewat kolong flyover yang ternyata memiliki ketinggian lebih rendah dari tinggi bus. Akibatnya bagian atas bus hancur. Setelah kejadian, sopir bus yang diduga tidak paham jalan melarikan diri. Setelah membuat gaduh dengan dugaan penghinaan Kalimantan, Edi Mulyadi justru mangkir dari pemeriksaan polisi. Mantan caleg PKS tersebut bahkan berdalih panggilan terhadap dirinya menyalahi prosedur hukum. Ratusan masyarakat adat Dayak bersama mahasiswa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kalimantan Utara. Sambil berjalan kaki, massa berorasi menuntut Edi Mulyadi diproses hukum karena telah melakukan ujaran kebencian kepada masyarakat Kalimantan. Massa menilai ucapan Edi Mulyadi telah menyinggung masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak. Selain di DPRD, massa juga mendatangi Polres Tarakan dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada kepolisian agar segera memproses Edi Mulyadi. Selain di Kalimantan Utara, aksi turun ke jalan juga digelar ratusan masyarakat adat Dayak di Simpang Lembu Sawana, Samarinda, Kalimantan Timur. Sambil berorasi dan membentangkan spanduk, masyarakat adat Dayak menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap karena dianggap telah melukai warga Kalimantan. Dalam aksinya, masyarakat adat menggelar ritual memotong babi dan ayam sebagai simbol kekecewaan atas ucapan Edi. Ini membuktikan bahwa masyarakat Dayak itu marah, tersinggung. Leluhur kita marah, tersinggung atas tindakan orang-orang yang melecehkan suku itu sendiri. Tidak hanya dari kalangan adat, kecaman juga datang dari dunia hiburan yang juga salah satu tokoh muda Kalimantan, Ian Kasela. Vokalis band Raja tersebut berharap kasus Edi Mulyadi diusut tuntas. Saya pribadi sebagai orang Banua Kalimantan sudah membuat juga video pendek mengajak untuk dinsanak-dinsanak yang ada di Kalimantan untuk meredam sedikit. Iya, kalau emosi, iya. Sebagai manusia, saya pribadi juga sangat emosi. Makanya kata-kata kasar saya keluar. Itu wujud respon secara spontan saya tidak terima kalau ada yang berani menghina bumi tercinta kami, yaitu Kalimantan. Oke. Nah, tapi di sisi lain kita di sini sudah melihat dari pihak kepolisian sudah merespon. Alhamdulillah pihak kepolisian merespon dengan baik. Setelah kasusnya diambil alih Mabes Polri dan naik ke penyidikan, Jumat lalu Edi Mulyadi justru batal menghadiri pemeriksaan sebagai saksi. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang dilakukan Mabes Polri. Menurutnya pemanggilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Bahwa ketidakhadiran Pak Edi, ya, pertama masalah peraturan hukum. Artinya ada KUHP yang mengatur bahwa pemanggilan itu tidak boleh terburu-buru, minimal 3 hari. Nah, prosedur pemanggilan yang dilakukan oleh Mabes kan 2 hari. Artinya itu ada prosedur yang dilanggar. Yang kedua, surat pemanggilan itu sendiri
tidak menjelaskan peristiwa apa yang terjadi. Atas mangkirnya Edi dalam pemeriksaan, polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Jika Edi kembali absen pada pemeriksaan kedua, maka polisi akan menjemput paksa. Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin nanti jam 10. Dalam penyidikan kasus Edi, kepolisian berjanji akan mengusut tuntas dan transparan. Publik pun diimbau tidak terprovokasi dan mempercayakan penegakan hukum kepada aparat. Pemirsa, Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia menggeruduk markas Polda Jawa Barat dengan batu dan botol. Informasi selengkapnya usai jeda.